Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yunxiao. Baiklah, kalau begitu aku akan mengaku kalah atas namanya. Tu Lei gemetar karena marah, dia terbang turun dan mendarat di cincin roh surgawi, dia mengeluarkan pil merah seukuran lengkeng dan memasukkannya ke dalam mulut Luo Qingyun. Orang-orang di langit semua menonton dalam diam, faktanya, tidak ada aturan dalam aturan yang memungkinkan seseorang untuk mengakui kekalahan atas nama orang lain, tapi Luo Qingyun tidak akan mati, jadi tidak perlu menyinggung Tu Lei yang gila. Kristal yang tergeletak miring dilemparkan jauh oleh Tu Lei dengan sentuhan ringan, menurut aturan, setelah mengaku kalah, semua Jingxi akan kembali ke pulau itu. Bahkan jika batu kristalnya berkurang menjadi 0, dengan kekuatan yang ditunjukkan Luo Qingyun hari ini, Kekaisaran Tianxiang pasti akan memeras tempat untuknya. Bahkan jika seorang murid dengan kekuatan seperti itu bukan penduduk asli Kekaisaran Tianxiang, dia masih akan mencoba yang terbaik untuk menjalin hubungan yang baik dengannya, diberi waktu, dia pasti akan menjadi ahli yang tak tertandingi. Di sebuah bangunan di tepi Danau Breitear, mereka bertiga melihat ke layar air dengan gugup, tidak dapat menekan emosi batin mereka. Keduanya telah berpisah. Sepotong kristal lain untuk yang kalah, siapa yang menang? Siapa orang yang memiliki hampir 1000 kristal ini? Horson tersenyum canggung dan berkata, "Selamat untuk kalian berdua, aku ingin tahu siapa yang akan menjadi pemenang 1000 kristal ini." Nada suaranya dipenuhi dengan kecemburuan, tetapi dia tidak berdaya. Wajah Cuyu sangat jelek, sangat gelap hingga hampir meneteskan air, dia hampir yakin bahwa Luo Qingyun tidak akan menang, karena tugas yang dia berikan kepada Luo Qingyun adalah membunuh Yun Xiao, sekarang ada kristal yang tersisa di tempat yang sama, satu-satunya kemungkinan adalah Yun Xiao telah menang. Xin Pi melirik ekspresi Cuyu, dan tangannya juga berkeringat, dia merasa sedikit lebih percaya diri di dalam hatinya. Pada saat ini, jumlah kristal di layar air masih bertambah, dan segera, akan ada lebih dari 1000. Pulau Qianghua sekarang dikelilingi oleh cincin, dan formasi yang mencegah indera spiritual memasuki pulau itu juga menghilang, seluruh pulau tiba-tiba menjadi kacau, dan orang-orang dari semua sisi mulai berjuang untuk itu dengan gila-gilaan, dan murid-murid mulai mati satu demi satu, petugas penegak hukum dari 3 sekte besar semuanya bingung dan tidak dapat menangani situasi tersebut. Yun Xiao mulai mencari dengan tidak bermoral, akhirnya, ketika dia kelelahan, dia menyerah dan menemukan tempat untuk beristirahat. Sekarang dia duduk dengan ribuan kristal, semua murid di pulau itu iri, cemburu, dan penuh kebencian, tetapi tidak ada yang berani memiliki ide apapun, mereka semua tetap jauh, dan sudah beruntung mereka tidak melihatnya. Hari ketiga akan segera berakhir, jadi mengapa kristal yang tersisa tidak tersentak ke langit? Banyak murid dengan cemas menunggu saat itu. Tinggi di langit, semua orang yang bertanggung jawab atas penegakan hukum terdiam. Apa yang harus kita lakukan? Formasi semuanya telah dihancurkan, dan kristal yang tersembunyi di pulau itu tidak dapat ditemukan. Petik 2. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya sarankan kita menjatuhkannya, mari kita lihat berapa banyak kristal lagi yang belum muncul, tidak mungkin untuk memperbaiki formasi sekarang, kecelakaan kali ini terlalu besar, kamu tidak bisa menyalahkan kami." Salah satu dari mereka membuka layar air dan menghitung dengan hati-hati, lalu menjawab, "Tuan, masih ada 132 kristal yang tersembunyi di pulau itu, mereka belum muncul." 132 potongkah saya? Huang Xiaolong bergumam pada dirinya sendiri, lupakan saja, mari kita akhiri di sini, bagaimana menurutmu berdua? Dia sedikit berkecil hati, terutama ketika dia berpikir bahwa itu bahkan jika susunan itu diperbaiki, sebagian besar kristal mungkin akan diambil oleh Yun Xiao, jadi, dia mungkin juga melupakannya. Wajah Tu Lei juga sangat jelek, dia mendengus, "Selama kalian berdua tidak keberatan, aku secara alami juga tidak keberatan." Fang De juga memikirkan kemungkinan hasil ini dan tidak mau, tetapi tanpa bantuan dua lainnya, dia tidak akan dapat memperbaiki susunan dalam waktu singkat. Selain itu, panen kali ini terlalu besar, jadi dia tidak bisa terlalu serakah, jadi dia setuju,
kalau begitu, kita akan mengaktifkan formasi susunan teleportasi dalam 4 jam dan memindahkan semua murid. Formasi pulau telah dihancurkan, dan kristal yang tersisa tidak dapat diungkapkan, mantra pembatasan akan diaktifkan dalam 4 jam, dan semua orang akan diteleportasi. Sebuah suara yang kuat terdengar di langit, melalui formasi transmisi suara yang dibentuk oleh beberapa penegak, itu bergemuruh di seluruh pulau, mencapai telinga semua orang. Apa? Formasinya rusak. Sial adikmu, sekelompok idiot. Mengapa kamu tidak memberitahuku bahwa itu rusak? Kita sudah selesai, aku belum menemukan sepotongnya. Kakak senior, apa yang harus kita lakukan? Kamu berjanji pada junior sister bahwa kamu akan membantuku mendapatkan sepotong. Ah, Zen ini, junior sister bisa yakin, datanglah ke kamar kakak laki-laki malam ini, aku yakin aku akan memberimu kejutan. Sejumlah besar murid yang tidak mendapatkan Jingxi semuanya bermata merah karena cemas dan mulai mengutuk, satu demi satu, mereka mengeluarkan kartu truf mereka dan menuangkan semua jenis pil ke dalam mulut mereka tanpa ragu-ragu, mulai melakukan perjuangan terakhir mereka. Untuk sementara waktu, bau darah menyebar ke seluruh pulau, semua jenis pertempuran terus berlanjut, dan beberapa bahkan menebas siapapun yang mereka lihat. Ada juga banyak orang yang diam-diam bahagia, mereka menahan indera ilahi mereka dan menemukan tempat untuk bersembunyi, menunggu saat untuk diteleportasi, selama mereka kembali ke Danau Breiteart, mereka akan aman. Orang-orang yang bertanggung jawab atas penegakan hukum sangat sibuk sehingga jumlah korban dalam 4 jam lebih banyak dari dalam 3 hari. Yun Xiao telah duduk bersila di ruang terbuka, tidak membuat gerakan lagi, batu kristal ini cukup baginya untuk menghasilkan banyak uang, setelah pertempuran ini, tubuhnya telah mengalami kerusakan besar, tetapi teknik tempering tubuh tiran telah membantunya memulihkan hampir semuanya, selain itu, kultivasinya juga mencoba menerobos ke alam yang lebih tinggi. Apa ini? Penghalang teleportasi. Saat basis kultivasinya hendak menembus penghalang, tirai tipis jatuh dari langit dan menutupi seluruh pulau Qionghua. Semua murid mengangkat kepala mereka satu demi satu, ada berbagai macam ekspresi di wajah mereka, gembira, sedih, linglung, dan bahkan dengan banyak cahaya menutupi tubuh mereka, mereka masih tidak berhenti bertarung. Saat berikutnya, tepi Danau Breiteart yang awalnya kosong tiba-tiba menjadi ramai, Lakeside yang tenang tiba-tiba dipenuhi dengan niat membunuh, dan semua jenis ki kekerasan menyebar, semuanya belum terbunuh beberapa saat yang lalu, dan masih mencari lawan dengan mata merah. Tiba-tiba, cahaya redup dilepaskan dari kerumunan, wajah Yun Xiao tenang, setelah pertempuran di Pulau Qionghua, dia telah menerobos ke alam Raja Bela Diri Bintang 6. Alam ini hanya bisa dianggap baik-baik saja, di antara 10.000 murid, tetapi tidak ada yang berani berpikir bahwa itu hanya baik-baik saja. Beberapa murid di sekitarnya, khususnya, baru menyadari pada saat ini bahwa pria ini berdiri di samping mereka, dan mereka sangat ketakutan sehingga mereka dengan cepat mundur, dengan swoosh, ruang kosong beradius 50 hingga 60 meter muncul, di mana Yun Xiao duduk sendirian. Semuanya berhenti. Suara bermartabat datang dari gedung, tekanan seorang kaisar bela diri menekan secara langsung, mengunci semua murid yang masih bertarung, dan mereka semua menjadi sunyi. Baru pada saat itulah Shen Pi dan dua lainnya keluar dari gedung, ketika mereka melihat Yun Xiao berdiri sendirian di tengah kerumunan, mereka segera mengerti apa yang sedang terjadi. Wajah Chu Yu sangat gelap sehingga akan meneteskan air, dia tidak hanya kehilangan ribuan kristal, tetapi dia juga gagal memenuhi janjinya kepada keluarga Zhou, item yang sangat penting baginya juga telah. Shen Pi, di sisi lain, sangat gembira, dia tidak bisa menahan perasaan bersemangat, dan tangannya gemetar. Huo Shen menghela nafas sedikit, dia sudah lama tahu bahwa ribuan kristal ini tidak memiliki nasib dengan kekaisaran musuhnya, tetapi setelah melihatnya, dia masih sangat kecewa, dia berkata dengan suara yang dalam, kompetisi sudah berakhir, tidak ada lagi pembunuhan yang diperbolehkan. Semua murid dari berbagai sekte akan kembali secara berkelompok dan menunggu hari ketika Gunung Meru dibuka, kemudian, mereka akan masuk dengan kristal mereka. Pada saat ini, ada riak di langit, dan 3 orang terbang dari jauh, mereka adalah Fang De, Tu Lei, dan Huang Xiaolong. Petugas penegak hukum lainnya kembali ke sekte untuk melapor, mereka bertiga menyapa Shen Pi dan yang lainnya, dan Fang De berkata,
saya baru saja menerima berita dari Sekte Jutian saya, waktu pembukaan dan lokasi Gunung Meru telah dihitung oleh para ahli dari 3 sekte besar. Kamu sudah menghitungnya. Semua orang gugup, terutama para murid yang telah menerima Jingxi, mereka mengangkat telinga mereka untuk mendengarkan, Xin Pi dan 2 lainnya juga memusatkan perhatian mereka. Fang De melirik kerumunan, dan ketika dia melihat Yun Xiao, dia tersenyum sedikit dan berkata dengan suara yang jelas, Gunung Meru akan dibuka dalam 5 hari, di perbatasan antara Kekaisaran Gagak Api dan Tian Sui. Ada sebuah kota di sana, dan menurut perhitungan bersama para ahli dari 3 sekte, pintu masuk ke Gunung Meru harus 1000 meter di atas Yanwu. Yanwu, murid semua orang menyusut saat mereka melihat sosok kesepian di ruang kosong. Yun Xiao juga terkejut, dia tidak menyangka akan memenangkan lotre. Semuanya, silakan pergi, kata Fang De, Anda dapat memasuki Yanwu dengan kristal dalam 5 hari. Kerumunan berteriak-teriak dan hendak pergi. Tunggu, Yun Xiao tiba-tiba berteriak, tunggu. Semua orang berhenti di jalur mereka dan menatapnya dengan heran, mereka semua sangat penasaran. 3 hari kemudian, Yanwu akan mengadakan pelelangan kristal kuota, kata Yun Xiao sambil tersenyum tipis, siapapun dari Kekaisaran Gagak Api diizinkan untuk berpartisipasi. Pada saat yang sama, untuk menghindari masalah yang tidak perlu, mereka harus membatasi jumlah orang, semua peserta lelang harus membayar biaya masuk 1 juta batu primordial kelas menengah, jika kamu bahkan tidak mampu membeli ini, maka jangan datang, atau kamu akan kehilangan muka. Apa? Kecuali Xin Pi, yang sudah lama mengetahuinya, semua orang terkejut dan berteriak-teriak tak percaya. Menjual tempat, dia bilang dia ingin menjual kristal kuota itu. Benarkah? Apakah aku mendengarmu dengan benar? Haha, itu bagus. Jika saya mengetahui ini lebih awal, saya tidak akan mempertaruhkan hidup saya di pulau itu selama 3 hari. Sungguh idiot, dia benar-benar menjual. Kuota yang begitu berharga. Diam, turunkan suaramu, apakah kamu ingin mati? Mereka memiliki begitu banyak tempat yang tidak bisa mereka gunakan, jadi itu normal untuk menjualnya. Sial, mengapa hanya mereka yang berasal dari Kekaisaran Gagak Api yang diizinkan untuk membeli? Ini sangat tidak adil. Masalahnya milik orang lain, apakah kamu perlu memberitahuku cara menjualnya? Kamu tidak perlu khawatir tentang itu bahkan jika itu digunakan untuk membuat toilet. Itu benar, selain itu, apakah Anda otak kayu mati? Tidak bisakah kamu membelinya dari seseorang di Kekaisaran Burung Gagak Api? Fang De juga terkejut, dia tidak menyangka Yun Xiao akan melelang kuota, dan dia menatap Xin Pi dengan kaget. Xin Pi mengangkat bahunya dan memberinya senyum tak berdaya dan pahit. Meskipun Xin Pi tahu bahwa dia akan melelang batu yang mengejutkan itu, dia masih sangat terkejut ketika dia benar-benar mengatakan dia ingin menjualnya. Selain itu, biaya masuknya adalah 1 juta batu primordial kelas medial. Ketika saatnya tiba, berbagai kekuatan pasti akan menyusup ke rumah lelang. Jika mereka mendirikan rumah lelang dengan ribuan orang, itu akan bernilai miliaran batu primordial. Dia langsung terkejut dengan jumlah yang dia perkirakan, bahkan jika dia menjual semua kristal kuota, dia mungkin tidak akan bisa mendapatkan jumlah ini. Anak ini benar-benar kejam. Yun Xiao terkekeh, saya menyambut Anda sebelumnya, Yanwu menyambut Anda. Katanya, senyum di wajahnya berseri-seri, dan gigi putihnya dingin. Jika seseorang tahu apa yang dia pikirkan sekarang, mereka mungkin akan bergegas dan meretasnya sampai mati. Saat ini, Yun Xiao sedang memikirkan bagaimana menempatkan Yanwu di bawah darurat militer dan meningkatkan semua sewa dan biaya masuk dan keluar 10.000 kali lipat. Pada saat itu, jika murid-murid elit dari seluruh wilayah selatan ingin memasuki Gunung Meru, masing-masing dari mereka harus membayar biaya perjalanan setidaknya puluhan ribu batu purba. Dengan cara ini, batu primordial yang dia kumpulkan mungkin akan cukup untuk sepenuhnya membuka wilayah besar tablet alam ilahi. Selanjutnya, murid-murid dari berbagai negara kembali ke negara mereka di bawah pengawalan berbagai sekte besar. Yun Xiao langsung menolak permintaan Xin Pi dan Fang De untuk mengantarnya kembali, dan bersikeras untuk kembali ke Yanwu sendirian. Dia masih harus terburu-buru mengatur pelelangan dan mengumpulkan biaya. Baik Xin Pi dan Fang De khawatir tentang kristal yang dia miliki, jadi mereka diam-diam mengikutinya. Yang mengejutkan mereka kehilangan Yun Xiao setelah ratusan mil. Bagaimana mungkin?
Dia telah berada di bawah kunci indera ilahi saya sepanjang waktu, tetapi dia menghilang begitu saja ke udara tipis. Dengan ekspresi terkejut di wajahnya, Fang De naik ke udara dengan tidak percaya dan menyebarkan indera ilahinya tanpa batas, tetapi dia masih tidak dapat menemukan jejak Yun Xiao. Xin Pi memaksakan senyum, anak ini sangat misterius, saya pikir semuanya berada di bawah kendali saya, kemudian, saya menyadari bahwa saya tidak bisa melihatnya sama sekali. Fang De mengerutkan kening dan berkata dengan wajah serius, Li Yun Xiao memiliki bakat luar biasa, apalagi di wilayah selatan, bahkan di seluruh benua bela diri surgawi, itu adalah keberadaan dengan penampilan bersudut, namun, dia terlalu flamboyan dan tidak tahu bagaimana menahan diri, saya membunuhnya sebelum dia bisa mencapai apapun. Xin Pi berkata, sejak zaman kuno, sosok tak tertandingi mana yang tidak sombong ini. Saya tidak berpikir anak ini akan mati muda. Saya harap begitu, kata Fang De, tidak peduli siapa pria ini, dia setidaknya seorang pria dari Kekaisaran Gagak Api, jika kita berteman dengannya sekarang, itu hanya akan menguntungkan kita, segera, kota Yan Wu akan berada dalam kekacauan, dan semua jenis masalah keamanan akan diserahkan kepada Tuan Xin. Pada saat itu, ketiga sekte akan mengundang master formasi untuk mendirikan susunan besar di Yan Wu untuk menekan basis kultivasi semua orang dan mencegah mereka menyebabkan masalah di kota. Saya akan segera kembali ke sekte Jutian dan melaporkan semuanya kepada master sekte Qifeng. Setelah mereka berdua mengucapkan selamat tinggal, mereka berubah menjadi dua sinar cahaya dan menghilang ke cakrawala. Tidak lama setelah keduanya pergi, sosok Yun Xiao perlahan muncul di tanah, dia menatap mereka dengan senyum tipis, lalu menuju Yan Wu. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, seorang pria parubaya tiba-tiba muncul di kaki gunung di depan. Meskipun dia hanya berdiri di sana dengan acuh tak acuh tanpa fluktuasi ekspresinya, seolah-olah dia telah membagi seluruh bumi menjadi dua bagian, dan tidak ada yang bisa menyeberang. Seolah-olah dimanapun dia berdiri adalah dunianya. Yun Xiao terkejut, dan dia berhenti tiba-tiba saat dia berkata dengan ngeri, Domain. Seniman bela diri yang dihormati. Pria parubaya itu perlahan mengangkat kepalanya, matanya menunjukkan ekspresi terkejut, dia tersenyum dan berkata, sungguh luar biasa mengetahui tentang domain kehormatan bela diri, karena murid itu tidak berguna, dia hanya bisa meminta tuannya untuk melakukannya, aku di sini untuk mengambil kembali pedangku, nama saya Leng Xingbo. Gelombang bintang dingin, penguasa gunung dari gunung cinta yang terputus. Wajah Yun Xiao berubah serius, itu bukan karena reputasinya, tetapi karena Leng Xingbo tampaknya muncul begitu saja, tetapi pada kenyataannya, dia telah berdiri di sana tanpa menggunakan teknik persembunyian apapun, namun, bahkan dengan indera ilahinya yang kuat, dia baru saja menemukannya, bahkan Xin Pi dan Fang De bisa merasakannya. Hanya kehormatan bela diri dari 8 alam kehancuran yang bisa melakukan ini. Di alam semesta, aku satu-satunya yang maha tinggi. Mata Leng Xingbo setenang sumur kuno, dia memandang Yun Xiao dengan acuh tak acuh dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, aku di sini hanya untuk mendapatkan kait esku Sueming, bagaimanapun, pedang ini mewakili sekte pemutusan emosi kita, jadi bagaimana bisa dengan mudah jatuh ke tangan orang lain. Yun Xiao tidak bisa merasakan niat membunuh dari aura yang dia pancarkan. Sebagai salah satu dari 3 raja kekaisaran Virechou, dia secara alami memiliki kualitas luar biasanya sendiri, jadi dia tidak bisa menurunkan wajahnya untuk menyerang junior seperti dia langsung tersenyum, saya memenangkan pedang itu, jika Anda menginginkannya, Anda dapat membelinya kembali. Leng Xingbo mulai mengagumi junior ini, setelah mendengar namanya dan mengetahui bahwa dia adalah kehormatan bela diri, dia masih bisa berbicara dan tertawa seperti ini, dia tertawa kagum, maksudmu, aku harus memenangkannya kembali. Senyum Yun Xiao membeku, dia tertawa canggung dan berkata, lupakan saja, karena kepala sekte Leng secara pribadi bergerak, saya masih harus memberikan wajah ini. Dia menjentikkan jarinya, dan cahaya pedang melesat keluar. Leng Xingbo mengulurkan tangannya dan meraih pancaran pedang, dia memuji, sayang sekali fisikmu tidak cocok untuk mengolah teknik sekteku, jika tidak, aku benar-benar ingin menerimamu sebagai muridku, aku juga akan menjodohkan putriku Hongling denganmu. Yun Xiao tercengang, dia buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, aku membunuh Zhou Yusan,
dan putrimu adalah seorang janda sekarang, kan? Saya tidak menginginkannya. Hehe, beraninya kamu. Semakin Leng Xingbo memikirkannya, semakin dia merasa bahwa Yun Xiao beraninya dia berbicara tentang Hong Ling seperti itu di depannya. Namun, tidak ada kesalahan dalam nada suaranya, sebaliknya, itu lebih merupakan kekaguman. Dia membuka tangan kanannya dan melihat cahaya pedang, tiba-tiba, dia mengerutkan kening dan wajahnya tenggelam. Apa yang terjadi? Aura Leng Xingbo menjadi sedikit dingin, dia menjabat tangannya, dan cahaya pedang itu langsung berubah menjadi pedang panjang di tangannya. Itu adalah Wu Gou Suang, tetapi tidak memiliki cahaya, itu seperti sepotong besi mati dan tidak memiliki spiritualitas apapun. Pedang ini telah bersamanya selama hampir 100 tahun, itu hampir seperti teman dekat baginya, jika bukan karena kenyataan bahwa keberubah-ubah Zhou Yusan memungkinkannya untuk mengolah buku surgawi yang tidak terganggu hingga penyelesaian besar, dia tidak akan pernah memberikan pedang kepadanya. Sekarang dia memegangnya di tangannya, itu memberinya perasaan yang sangat aneh, seolah-olah sudah mati. Hati Leng Xingbo sakit bahkan ketika dia mendengar bahwa Zhou Yusan, penerus terbaik, telah terbunuh, dia tidak merasa begitu emosional. Niat membunuh yang sangat kuat menyebar di udara, mengunci Yun Xiao di tempatnya. Menghadapi aura pembunuh, Yun Xiao tidak menunjukkan niat sedikit pun untuk mundur. Master Sekte Leng, buku lupaan surgawi menekankan pada kelupaan tertinggi, kamu telah jatuh cinta. Leng Xingbo sedikit terkejut, tetapi dia berangsur-angsur menjadi tenang, namun, niat membunuh di matanya tidak berkurang, dia berkata dengan dingin, jika kamu tidak memberiku penjelasan yang memuaskan hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Yun Xiao tersenyum dan berkata, Kepala Sekte Leng, cobalah untuk merasakan emosi pada pedang ini, meskipun roh pedang mati, dia mati tanpa penyesalan. Mati tanpa penyesalan. Leng Xingbo tercengang, dia perlahan memindai pedang dengan indera ilahinya, pedang itu memberinya rasa sunyi, meskipun niat pedang ini menyedihkan, itu penuh dengan keriangan dan implikasi, itu menyampaikan kepadanya aura segel abadi. Niat pedang sebenarnya memiliki roh, tetapi secara bertahap menjauh. Kemudian, pedang itu berubah menjadi abu-abu. Dia telah menemukan rumah terbaiknya, kata Yun Xiao dengan sungguh-sungguh, meskipun pedang itu tidak berperasaan, roh itu memiliki perasaan. Leng Xingbo kaget, matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Master Sekte Leng, Yun Xiao menghela nafas sambil tersenyum, apakah pelupaan besar yang maha tinggi benar-benar akan melupakan cinta? Petik 2. Tatapan berkabut muncul di mata Leng Xingbo, dia tidak bisa berbicara untuk waktu yang lama, niat membunuh di sekitarnya tiba-tiba menghilang, tempat dia berdiri tiba-tiba terasa seperti matahari bersinar terang, seperti bunga yang mekar di musim semi. Mata Yun Xiao sedikit berkedut saat dia berkata dengan gembira, selamat kepada pemimpin Sekte Leng atas terobosanmu. Leng Xingbo menghela nafas panjang, dia tidak bisa mempercayai perubahan meridiannya, dia tidak menyangka bahwa dia akan bisa menembus kemacetan dengan mudah, dia memandang Sue Ming yang sudah mati dan menghela nafas, teman lama, saya telah menerima pesan yang ingin Anda kirimkan kepada saya. Dia mengangkat tangannya dan mengangkat pedangnya, tiba-tiba, retakan muncul di kaki gunung, seolah-olah bumi telah retak, dan jurang yang dalam muncul. Ini segel abadi. Leng Xingbo menutup matanya sedikit dan melemparkan kait es ke dalamnya, kemudian, dia dengan lembut melambaikan tinjunya dan gunung di belakangnya runtuh, kerikil yang tak terhitung jumlahnya berguling dan jatuh ke jurang, memenuhi seluruh selokan. Seluruh puncak gunung telah menjadi batu nisan Wu Gou Suang. Setelah hening beberapa saat, dia mendapatkan kembali ketidakpedulian sendirian di dunia dan tersenyum pada Yun Xiao, terima kasih, sebagai hadiah, aku telah memutuskan untuk menjodohkan putriku Hong Ling denganmu. Ying Luo, hadiah ini terlalu menakutkan, kamu hanya perlu memberi jalan dan membiarkanku lewat. Dahi Yun Xiao berlumuran keringat dingin saat dia berkata, saya akan mengadakan pelelangan dalam 3 hari, jika Anda ingin mencari menantu yang baik, Anda juga dapat membawa putri Anda ke pelelangan. Haha, kamu memang berani. Leng Xingbo tertawa terbahak-bahak, dia tidak bergerak apapun, dia hanya mengambil langkah ringan dan sudah ribuan mil jauhnya. Yun Xiao menghela nafas lega, untungnya, Leng Xingbo memiliki sikap yang baik, atau kesengsaraan ini akan sedikit merepotkan, roh pedang kait es dan Sue Ming telah dihancurkan oleh serangan mengejutkan itu, pada saat ini,
itu hanya setara dengan materi kelas 6 dan tidak bisa lagi disebut artefak yang mendalam. Ini sedikit merepotkan. Sekarang, saya tidak memiliki senjata apapun yang bisa saya keluarkan kecuali tablet alam ilahi. Yun Xiao memikirkannya dengan hati-hati, tetapi dengan kekuatannya, dia hanya bisa menyempurnakan artefak mistik tingkat kelima paling banyak. Dia sama sekali tidak menganggap serius hal semacam ini, jadi dia tidak repot-repot memperbaikinya. Sambil menghela nafas, dia melemparkan kereta Blue Wolf dan terbang menuju Yanwu. Persaingan untuk mendapatkan tempat-tempat Pulau Qionghua telah mengejutkan dunia. Yun Xiao telah menjadi topik diskusi paling populer, semua jenis berita menyebar seperti api, dan seluruh wilayah selatan gempar. Kudengar Li Yun Xiao sebenarnya berusia lebih dari 50 tahun, dia adalah monster tua yang telah berkultivasi selama 500 tahun, dan dia curang dalam kompetisi. Kalau tidak, bagaimana mereka masing-masing bisa mengambil setengah dari kristal? Lihat wajah bodohmu, 500 tahun. Akankah mereka bisa lolos dari pemeriksaan 3 sekte besar? Izinkan saya memberitahu Anda, bahwa Li Yun Xiao memiliki garis keturunan naga dan phoenix. Selama pertempuran di pulau itu, dia mengubah tubuh bagian atasnya menjadi naga sejati dan tubuh bagian bawahnya menjadi phoenix api, dan itulah mengapa dia tak terkalahkan. Kalian tidak tahu apa-apa, setengah naga dan setengah phoenix, apakah itu bahkan manusia? Kakak ipar sepupu saya, saudara ketiga bibi, tetangga putri, sepupu tertua ayah mertua juga ikut serta dalam kompetisi. Dia mengatakan kepada saya sendiri bahwa Li Yun Xiao membudidayakan manual bunga matahari, memotong penisnya, dan sangat pandai dalam jarum terbang. Tidak ada yang bisa menandinginya. Sial, setelah memotong seseorang, seseorang akan lebih baik mati. Apa gunanya berkultivasi ke pangkat bela diri tertinggi? Informasi saya adalah yang paling akurat. Yun Xiao sebenarnya bukan manusia, tetapi keturunan dari monster iblis tingkat 8 Kaisar Bunga Emas Hou dan binatang iblis tingkat 8 Roh Phoenix Putih Pegasus. Di sebuah kedai teh di kota Sangyang, itu penuh sesak, semua orang mendengarkan pendongeng dengan penuh minat. Ngomong-ngomong, Yun Xiao membunuh ribuan murid dari berbagai sekte dengan jarum terbang, yang akhirnya membangkitkan kemarahan publik. Mereka mengelilinginya di Pulau Qionghua, dan kami semua bergandengan tangan untuk menjatuhkannya. Tepat ketika beberapa ribu orang mengelilinginya, tahukah kamu apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Cepat dan beritahu kami. Semua orang menunggu untuk mendengarnya, jangan menggoda kami. Hehe, pendongeng itu tersenyum dan dengan santai menyesap tehnya sebelum dia melanjutkan. Pada saat ini, Yun Xiao tiba-tiba berteriak, meledak, alam semesta kecil. Tiba-tiba, tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, dan rambutnya berubah menjadi keemasan. Tahukah Anda apa artinya ini? Ini adalah Super Saiyan 3. Tidak hanya itu, ada juga tas Rui di perutnya, dari mana dia bisa mengeluarkan harta karun sesuka hati. Dia mengeluarkan capung bambu, meletakkannya di kepalanya, lalu terbang ke udara. Kali ini, ribuan murid semuanya tercengang. Anda tahu, hanya Grandmaster bela diri yang bisa terbang di udara. Sekarang Li Yun Xiao telah menunjukkan keterampilan capung bambunya. Murid-murid itu hanya bisa menghela nafas menyesal. Murid-murid dari berbagai sekte besar ini semuanya masih muda, dan tidak ada dari mereka yang mencapai kekuatan seorang Grandmaster seni bela diri. Mereka tidak bisa terbang, jadi bagaimana mereka bisa bertarung? Oleh karena itu, Yun Xiao sudah berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Capung bambu tidak akan bisa lolos tanpa kontribusinya. Salah satu pelanggan berteriak tidak percaya, apakah capung bambu itu benar-benar ajaib? Itu bisa terbang di kepalaku. Pertanyaan bagus. Pendongeng membanting meja dan memberi isyarat, semuanya, silakan lihat. Seorang gadis kecil dan imut mendorong meja, ada semua jenis capung bambu di atasnya, besar dan kecil, dan berwarna-warni. Lihat, semuanya, ini adalah replika capung bambu yang digunakan Yun Xiao hari itu. Meskipun tidak bisa terbang, itu dibuat dalam rasio 1:1. Kami secara khusus menemukan semua pengrajin terbaik di kota Sangyang dan bergegas membuatnya dalam semalam, hanya untuk memuaskan keinginan semua orang untuk mengumpulkannya. 40 koin perak untuk 1, 100 koin perak untuk 3, beli 5 dan dapatkan 1 gratis. Ayo, datang dan lihat. Bahkan jika Anda tidak ingin membelinya, Anda masih bisa melihatnya. Kerumunan mengeluarkan suara menghina satu demi satu,
dan keaktifan seluruh kedai teh langsung berkurang lebih dari setengahnya. Hei, hei, jangan pergi, jangan pergi. Pendongeng buru-buru berteriak, tetapi kerumunan sudah bubar, hanya ada beberapa pelanggan yang tersisa. Mereka pikir itu menyenangkan dan ingin membeli beberapa untuk anak-anak mereka, tetapi harganya terlalu mahal, mereka tidak bisa diganggu dan mulai berbicara di antara mereka sendiri, tapi, hal-hal masih terkait dengan Yun Xiao, pelelangan yang akan diadakan dalam beberapa hari, dan pembukaan Gunung Meru. Ah, sulit untuk berbisnis ketika hati orang tidak seperti dulu. Setelah mendengarkan cerita lelaki tua itu sepanjang pagi, dia bahkan tidak mau membayar perak kecil ini. Pendongeng itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, dia mengemasi kiosnya dan hendak pergi. Orang tua, kemarilah, saya ingin membeli capung bambu. Di meja dekat jendela di kedai teh, seorang pria parubaya menyesap tehnya dan meletakkan cangkirnya, namun, dia melihat keluar jendela seolah-olah dia tidak peduli. Pendongeng itu terkejut, dia buru-buru melambaikan tangannya sambil tersenyum dan berkata, Cui Hua, cepat dan dorong kios, biarkan lelaki tua ini memilih satu, merah, biru, hijau, besar, kecil, tidak kecil, semuanya tersedia. Gadis kecil itu mendorong gerobak dan berjalan, dia tersenyum manis dan berkata, Tuan, yang mana yang Anda inginkan? Pria parubaya itu berbalik dan melirik capung bambu di dalam mobil, dia meraih gadis kecil itu dan menariknya, dia memeluknya dan menggoda, aku ingin yang ini. Gadis kecil itu panik dan buru-buru mendorongnya menjauh, tetapi kekuatan pihak lain terlalu kuat, dia tidak bisa berbuat apa-apa dan menangis dengan cemas, lepaskan, Tuhanku, ampunilah aku, Tuhanku. Ketika pendongeng melihat ini, dia sangat ketakutan sehingga dia segera maju dan memohon belas kasihan, Tuhanku, engkau, apa yang engkau lakukan? Tolong lepaskan putriku. Ketika orang-orang di sekitar mereka melihat seseorang bertingkah seperti hooligan, mereka segera berdiri dan berteriak, beraninya kamu begitu bejat di siang bolong. Putriku, pria parubaya itu tersenyum tipis, dia sama sekali tidak menaruh siapapun di matanya, sebaliknya, dia menatap lelaki tua itu dan mendengus, gadis kecil ini baru berusia 28 tahun, kamu, Pak Tua, setidaknya berusia 300 tahun, dan kamu masih gadis kecil. Dengan siapa kamu memilikinya? Ekspresi pendongeng berubah drastis, dan sedikit keterkejutan melintas di matanya. Mata gadis kecil itu juga dipenuhi dengan keterkejutan, dia buru-buru menggerakkan tubuhnya dan cahaya ungu keluar dari tangannya, mencoba melepaskan diri. Pria parubaya itu dengan santai menunjuk dan cahaya ungu menghilang, gadis kecil itu masih di tangannya, tetapi dia tampak sedikit panik. Pendongeng itu terkejut dan melangkah maju dengan wajah muram, dia mengambil capung bambu dari kereta dan menembakkannya, itu berubah menjadi beberapa tebasan dan ditembakkan ke arah pria parubaya itu. Pria parubaya itu tertawa menghina, dia mengangkat tangannya dan cahaya putih menyala, capung bambu semuanya menghilang, dan langit menjadi cerah. Tangan awan terbang, ekspresi pendongeng berubah drastis, dia mundur selangkah dengan ngeri dan berkata dengan kaget, kamu Ying Luo. Pada saat ini, para tamu pemberani di sekitarnya semuanya tercengang, mereka segera menyadari bahwa orang-orang di depan mereka ini bukanlah orang biasa, mereka sangat ketakutan sehingga mereka berpencar, dan seluruh kedai teh hilang. Pria parubaya itu terkekeh dan berkata, kamar dagang Mando adalah keberadaan yang cukup terkemuka, salah satu dari Anda adalah pendongeng, dan yang lainnya adalah penjual capung bambu. Pria parubaya itu mengukur gadis kecil itu tanpa menahan diri, dan dia tersenyum, ini pasti wanita muda paling kuat di kamar dagang Mando Anda, Sui Loyan, kan? Wajah gadis kecil itu menjadi sedikit pucat, kekuatan pria parubaya ini tak terduga, dan dia benar-benar mengenalinya sekilas, dia melihat pendongeng untuk meminta bantuan. Tenggorokan pendongeng itu agak kering, dan dia berkata dengan susah payah, apakah ini kamar dagang penguasa toko harta karun? Pria parubaya itu tersenyum dan berkata, itu benar, saya Wei Hongfu dari toko harta karun, kalian berdua di sini menyamar untuk Gunung Meru, kan? Gadis ini lumayan, jika dia bisa masuk ke Gunung Meru dan mendapatkan pengalaman, akan mudah bagi kamar dagang Mando untuk menjadi anggota Dewan Direksi dalam 2 pertemuan serikat bisnis tahun ini. Pendongeng itu terkejut dan buru-buru menangkupkan tangannya sebagai penghormatan, jadi itu adalah salah satu dari 3 penguasa dari banyak toko harta karun yang mengendalikan wilayah selatan.
Saya Dia Feng dari Asosiasi Pedagang Mando dan ini adalah Sui Loyan, aku bersalah karena tidak mengenali kehadiranmu. Wajah Wei Hongfu penuh senyum saat dia melepaskan tangan Sui Loyan dan berkata, apa maksudmu dengan tiga penguasa yang bertanggung jawab atas Pegunungan Selatan? Tuan Xie Yuhang adalah orang yang bertanggung jawab atas Pegunungan Selatan, saya hanya utusannya. Saya tidak menyangka orang-orang dari tiga aliansi pedagang berkumpul di tempat terpencil di wilayah selatan, katanya, ini menarik. Sui Loyan dengan cepat menarik tangannya dan segera bersembunyi di belakang He Feng, dengan waspada memperhatikan Wei Hongfu. Seseorang dari tiga aliansi pedagang. Tanya Dia Feng, tertegun, siapa lagi yang ada di sana? Pada saat ini, dua sosok masuk dari luar, setelah menyapu pandangan mereka ke seberang ruangan, mereka sedikit tertegun dan berjalan menuju Wei Hongfu. Nona Dingling, Mata Dia Feng menyipit dan dia berkata dengan heran. Wanita itu adalah Dingling, dia mengenakan gaun hijau muda, dia memandang Sui Loyan di belakang He Feng dengan kaget, wajahnya menjadi dingin dan matanya dipenuhi dengan permusuhan. Ekspresi bangga melintas di wajah Sui Loyan saat dia cemberut bibirnya dengan cara yang provokatif. He Feng melirik penampilan Sui Loyan dan tertawa, saya tidak menyangka bahwa Nona Dingling, akan datang ke wilayah selatan yang terpencil ini, mungkinkah kekuatan perusahaan perdagangan Tianyuan telah meresap ke seluruh wilayah selatan? Petik 2. Dia berpura-pura terkejut, tetapi nyatanya, dia bercanda. Di mata semua prajurit di benua bela diri surgawi, wilayah selatan adalah keberadaan yang menghina, bahkan 7 aliansi pedagang yang kuat tidak ingin memasuki pasar ini, menara harta karun yang tak terhitung jumlahnya juga secara simbolis membuka cabang dan tidak menyangka bisa mendapatkan keuntungan apapun. Semua orang tahu bahwa perusahaan perdagangan Tianyuan berada di bagian bawah dari 7 perusahaan perdagangan besar, ketika seorang pria jatuh, semua orang menendangnya, umumnya, dia tidak akan menunjukkan wajah yang baik ketika dia melihat orang-orang dari perusahaan perdagangan Tianyuan, jika tidak, sebagai putri presiden perusahaan perdagangan Tianyuan, status Dingling, lebih tinggi dari Dia Feng dan Wei Hongfu, jadi bagaimana dia bisa membiarkan mereka menggodanya? Wajah Dingling, juga gelap, tetapi penurunan perusahaan perdagangan Tianyuan adalah kenyataan. Pria di sampingnya juga merasakan suasana halus, dia tiba-tiba menunjuk ke arah He Feng dan berteriak, siapa orang ini? Aku tidak menyukainya, bisakah aku memberinya beberapa tamparan? Beberapa dari mereka terkejut, dan wajah mereka langsung tenggelam. Nona Ding, pelayanmu terlalu kurang disiplin. He Feng berteriak dengan suara yang dalam, biarkan wanita tua ini mendisiplinkannya untukmu. Dingling, tertawa dan menatap pria itu dengan penuh terima kasih, Tuan Kota, pria ini adalah Feng dari Kamar Dagang Mando, wanita muda cantik ini bernama Sui Loyan, dan dia adalah orang yang paling kuat di antara generasi muda Kamar Dagang Mando, ini adalah Tuan Wei Hongfu dari toko harta karun, Tuan Wei adalah utusan keuangan yang bertanggung jawab atas Pegunungan Selatan. Apa, kamu Li Yun Xiao? He Feng dan Wei Hongfu sama-sama terkejut, Sui Loyan juga terkejut, matanya berkedip saat dia dengan hati-hati mengukur pemuda ini. Yun Xiao memandang Wei Hongfu dengan ekspresi terkejut dan berteriak, jadi itu Tuan Wei. Mengapa dia dikirim ke Pegunungan Selatan yang ditinggalkan ini? Dari apa yang dikatakan orang ini, tampaknya mereka yang datang ke Pegunungan Selatan semuanya adalah kotoran dan sampah yang tidak bisa diletakkan di atas panggung. Ini Bian. Ekspresi malu dan marah melintas di wajah Wei Hongfu, dia berbalik dan memelototi He Feng. He Feng memandang rendah Dingling, di Pegunungan Selatan, jadi dia secara alami meremehkannya juga. He Feng sangat terkejut sehingga dia basah kuyup dengan keringat dingin, dia buru-buru berkata, Zen ini, Tuan Wei, jangan dengarkan omong kosongnya, anak ini memuntahkan kotoran saat dia muncul, dia tidak memiliki niat baik. Melihat kepengecutannya, Yun Xiao mencibir dan berkata, aku muntah kotoran. Siapa orang yang mengatakan bahwa Pegunungan Selatan adalah tempat yang ditinggalkan Tuhan? Apakah menurutmu Tuan Wei tidak tahu apakah kamu meremehkannya atau aku menyerangnya dengan jahat? Jangan bicara omong kosong, aku akan membunuhmu dengan satu telapak tangan jika kamu mengucapkan sepatah kata lagi. He Feng berkata dengan marah. Kamu meremehkan kecerdasan Tuan Wei, Yun Xiao mencibir, apakah Anda pikir Anda dapat memfitnah Tuan Wei sesuka hati hanya karena saya tidak mengatakan apa-apa?
Baiklah, aku akan berhenti, hutang ini, Tuan Wei cepat atau lambat akan diselesaikan denganmu. Kamu sangat konyol. He Feng sangat cemas sehingga dia berkeringat dingin, melihat ekspresi Wei Hongfu yang sangat jelek itu, dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya, dia telah melihat ke bawah ke pegunungan selatan terlebih dahulu, tetapi itu adalah fakta bahwa Wei Hongfu bertanggung jawab atas pegunungan selatan, semakin dia mencoba menjelaskan, semakin buruk keadaannya. Ding Ling, menatap wajah pengecut He Feng dan merasa sangat lega, sekarang, perusahaan perdagangan Tianyuan sedang menurun, itu diganggu oleh kerumunan tetapi sulit untuk ditolak, bahkan dia, seorang wanita muda, dipermalukan oleh beberapa pelayan kamar dagang lain sesuka hati, jarang baginya untuk melampiaskan amarahnya seperti ini, jadi kesannya terhadap Yun Xiao meningkat lagi. Kamu adalah Li Yun Xiao. Petik 2. Saat situasinya menjadi sedikit canggung, Sui Loyan tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, apakah kamu penguasa kota Yanwu, Li Yun Xiao, orang yang mengalahkan Luo Qingyun di Pulau Qionghua? Petik 2. Yun Xiao sedikit mengernyit dan bertanya ragu-ragu, kamu kenal Luo Qingyun? Dia juga sangat penasaran dengan latar belakang Luo Qingyun, tidak hanya dia telah melihat banyak orang, tetapi kekuatannya juga salah satu yang paling kuat di antara generasi muda, jika dia tidak bertemu dengannya, Kaisar bela diri yang terlahir kembali, dia tidak akan terkalahkan di Gunung Meru. Ekspresi aneh melintas di wajah Sui Loyan saat dia menjawab dengan lugas, tentu saja aku mengenalnya. Dan Luo Qingyun adalah target yang selalu ingin saya lampaui, suatu hari, aku akan mengalahkannya. Kemudian, dia menatap Yun Xiao dengan heran dan berkata dengan tidak percaya, kamu benar-benar mengalahkan Luo Qingyun. Kamu hanya seorang penguasa bela diri bintang 6, aku bisa membunuhmu dengan satu jari. Hehe, Yun Xiao tertawa, saya telah menjadi Super Saiyan Yi dengan rambut emas, dan saya bisa terbang ke langit dengan capung bambu, seberapa sulit bagiku untuk mengalahkan Luo Qingyun. Petik 2. Wajah Sui Loyan menjadi sedikit merah, tetapi tatapannya berangsur-angsur menjadi dingin saat dia berkata, kamu telah mengirim orang untuk mengikuti kami. Wajah Yun Xiao menjadi gelap saat dia mendengus dan berkata, aku mengikutimu. Kamu telah berbicara omong kosong di kedai teh sepanjang hari dan merusak reputasiku, sekarang, semua orang di Sangyang tahu bahwa saya bisa berubah menjadi Saiyan dan memiliki capung bambu, aku bahkan belum menyelesaikan skor ini denganmu. Batuk-batuk, He Feng terbatuk beberapa kali karena malu dan mendengus jijik, kami tidak melihat pertempuran di Pulau Qionghua, siapa yang tahu bagaimana Anda menang? Apa masalahnya dengan menambahkan minyak ke api dan mengucapkan beberapa patah kata di tengah proses? Oh, begitu. Yun Xiao mencibir dan berkata perlahan, ibumu adalah nenekmu, dan nenekmu adalah saudara perempuan ayahmu, ibumu adalah bibimu, dan bibimu adalah nenekmu, ayahmu adalah kakekmu, dan nenekmu adalah kakek ayahmu, kakakmu adalah keponakanmu dan pamanmu, adikmu memanggilmu Ying Luo. Semua orang tercengang, mereka semua tercengang dan basah kuyup dengan keringat dingin. Dari mana ini berasal? Beberapa dari mereka langsung tercengang oleh hubungan rumit dan kacau ini, dan mereka semua memandang He Feng dengan kaget. Tuan dia, Ding Ling, bertanya dengan hati-hati, apakah saya ini nyata? Petik 2. He Feng menjadi marah saat dia menunjuk ke arah Yun Xiao dan berteriak, apa yang kamu bicarakan, kamu binatang kecil. Yun Xiao menatapnya seolah-olah dia bodoh dan mencibir, bagaimanapun, tidak apa-apa selama ayah dan ibumu melahirkanmu tanpa sesole, adapun prosesnya, saya hanya akan menambahkan beberapa hiasan ke dalamnya, ini bukan masalah besar. He Feng sangat marah hingga hampir muntah darah, Yun Xiao sengaja mengisi lubangnya, jika Wei Hongfu tidak ada di sini, dia pasti sudah menamparnya, tapi sekarang, dia akhirnya tidak bisa menahannya lagi, dia meledak, menggertakkan giginya, dan berkata dengan marah. Kamu mencari kematian. Angin dari pukulannya seperti gunung, dengan satu pukulan, semua meja di kedai teh langsung terguncang ke sudut dan hancur berkeping-keping. Murid Wei Hongfu berkontraksi, ini dia Feng benar-benar berani meninju di depannya, sedikit ketidaksenangan melintas di wajahnya, tapi kemudian, dia berubah pikiran dan ingin melihat seberapa kuat Yun Xiao, dia telah mendengar lebih dari selusin versi berbeda dari rumor tentang Yun Xiao, yang semuanya omong kosong. Tiba-tiba, kelopak matanya berkedut saat dia melihat Yun Xiao menatapnya dengan acuh tak acuh dan berkata sambil tersenyum, Tuan Wei,
ku dengar kamu mencariku. Wei Hongfu terkejut, tetapi dia segera mengerti apa yang dimaksud Yun Xiao. Maksud Yun Xiao jelas, kamu mencariku untuk sesuatu, jadi hentikan untukku. Dia merasa sedikit pusing, dia tidak tahu bagaimana pemuda ini bisa tetap begitu tenang dalam menghadapi bahaya dan bahkan berbicara dan tertawa dengannya tentang kondisi. Dia berteriak tak berdaya dan menoleh ke He Feng, berhenti. Dengan membalikkan tangannya, angin dari telapak tangannya langsung menghantam tinju He Feng, menghalanginya. Dia berkata dengan dingin, saya tuan rumah di sini hari ini untuk mengundang Nona Ding dan Tuan Kota Li untuk minum teh, bagaimana aku bisa membiarkanmu merusak suasana hatiku? Dia mengepalkan tinjunya, dan kepalan tangan seukuran semangka mengembun di udara, bersiul saat mengguncang dia Feng. He Feng terkejut dan tidak berani menerima serangan itu, dia dengan cepat mundur. Bayangan tinju tiba-tiba berhenti, dan seluruh ruang sedikit bergetar, angin tinju langsung meledak, tetapi tidak menghasilkan dampak energi yang besar, sebaliknya, bola hitam kecil langsung retak di ruang itu, dan terus retak. Semua orang aman dan sehat di bawah pukulan ini, hanya He Feng, yang paling jauh, merasakan kekuatan kuat merobek tubuhnya, meridiannya langsung rusak lebih dari setengahnya, dan dia memuntahkan seteguk darah. Hati Dingling, dan Sui Loyan bergetar, ketika kehormatan bela diri menyerang, bahkan pukulan sederhana seperti ini dapat dengan mudah membunuh kaisar bela diri. He Feng mencengkeram dadanya dan memelototi Yun Xiao dengan kebencian, tetapi dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Wei Hongfu bahkan tidak menatapnya, dia hanya berkata dengan suara dingin, saya sedang mendiskusikan masalah dengan Nona Ding dan Tuan Kota Li, jika Anda tidak memiliki hal lain untuk dikatakan, Anda dapat pergi, jangan ganggu suasana hati kami. Dalam hal peringkat, posisinya di menara 10.000 harta karun mirip dengan He Feng di kamar dagang Mando. Dalam hal latar belakang, menara 10.000 harta karun dapat dengan kuat menekan kamar dagang Mando, jadi dia tidak bisa tidak yakin. He Feng menanggung penghinaan dan menangkupkan tinjunya, Tuan Wei, kita akan bertemu lagi, Li Yun Xiao, Dingling, aku akan ingat apa yang terjadi hari ini. Dia melambaikan tangannya dan segera pergi bersama Sui Loyan. Akulah yang menyinggung perasaanmu, kata Yun Xiao kaget, apa hubungannya dengan Nona Ding? Mengapa dia disalahkan juga? Dingling, juga bingung. Yun Xiao tersenyum dan berkata, saya mengerti, itu adalah teknik transfer kebencian, Tuan Wei lah yang melukainya, tetapi dia tidak berani membalas dendam pada Tuan Wei, jadi, dia menyalahkan Miss Ding, keterampilan ilahi kamar dagang Mando memang tak tertandingi. He Feng baru saja keluar dari pintu ketika dia mendengar kata-kata Yun Xiao dengan jelas, dia sangat marah sehingga dia batuk seteguk darah lagi dan terhuyung-huyung pergi. Ketika Sui Loyan melangkah melewati ambang pintu, dia tiba-tiba berbalik dan menatap Yun Xiao, kamu mengalahkan Luo Qingyun, aku menantikan untuk melawanmu di Gunung Meru. Wajah dingin Dingling, kembali normal. Ketika dia melihatnya pergi, dia berkata, Sui Loyan ini tidak tahu apa yang baik untuknya dan terlalu memikirkan dirinya sendiri. Yun Xiao, kamu tidak perlu sopan ketika kita sampai di Gunung Meru, beri dia pelajaran yang bagus. Wei Hongfu terkekeh, Sui Loyan sangat terkenal di Serikat Pedagang, dia dan Nona Ding dikenal sebagai bunga kembar dari Serikat Pedagang, jumlah pemuda yang mengejarnya di Serikat Pedagang tidak kurang dari jumlah pemuda yang mengejar Miss Ding. Dingling, tersipu dan berkata dengan cemas, Tuan Wei, Anda tidak bisa berbicara omong kosong. Aku tidak punya siapapun untuk dikejar. Dia tidak tahu mengapa, tetapi pada saat ini, jantungnya berdetak sangat cepat, dia bahkan mencuri pandangan ke arah Yun Xiao, dan jantungnya berdebar kencang seperti rusa, membuatnya sangat gugup. Wei Hongfu tiba-tiba menyadari dan dengan cepat tersenyum, haha, aku mengerti, saya mulut besar, saya benar-benar mulut besar, meskipun Nona Dingling, memiliki pelamar yang tak terhitung jumlahnya, dia selalu sendirian dan murni, Tuan Kota Langit Awan, tolong jangan salah paham dengan kata-kataku. Yun Xiao menyeka keringat dari dahinya dan bergumam, apa hubungannya ini denganku? Dingling, bahkan lebih cemas, dan wajahnya memerah, benar, apa hubungannya dengan Yun Xiao? Tuan Wei, jika Anda mengatakan omong kosong lagi, saya akan pergi. Dia benar-benar marah, bagaimana seorang gadis bisa berperilaku sendiri dalam kesempatan seperti itu.
Tapi yang membuatnya semakin marah adalah Yun Xiao ada hubungannya dengan dia, untuk beberapa alasan. Ketika dia mendengar itu, dia merasa sangat kecewa dan kesal. Wei Hongfu buru-buru tersenyum dan memohon belas kasihan, baru pada saat itulah Ding Ling, duduk dengan wajah gelap, tetapi dia masih marah pada kata-kata Yun Xiao. Yun Xiao juga merasa sedikit malu, jadi dia berkata, "Tuan Wei, apakah Anda benar-benar memanggil Nona Ding dan saya untuk minum teh?" Wei Hongfu terkekeh dan berkata, "Aku tidak akan berkeliling semak-semak." Pembukaan Gunung Meru di Kekaisaran Gagak Api bisa dianggap sebagai peristiwa besar, lagi pula, saat ini, yang baik dan yang buruk bercampur menjadi satu, semua kekuatan utama akan menyusup ke wilayah selatan, mereka takut sesuatu yang tidak menguntungkan bagi menara harta karun yang tak terhitung jumlahnya akan terjadi, oleh karena itu, markas besar mengirim saya ke sini untuk melindungi kepentingan dan status tokoh harta karun yang segudang di wilayah selatan. Wei Hongfu berhenti setelah dia selesai berbicara, dia ingin melihat reaksi mereka. Ding Ling, tampak linglung dan marah, Yun Xiao, di sisi lain, sedang menyeruput teh seolah-olah dia tidak mendengarnya, yang membuatnya merasa malu. Batuk-batuk. Ngomong-ngomong, penguasa kota-kota Langit Awan, Tuan Su Zizuo, mantan kepala cabang toko harta karun segudang di Kekaisaran Gagak Api, meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa dia ingin berterima kasih karena telah memberinya resep pil Shaoyang. Raja Menara sebelumnya, Yun Xiao menyesap tehnya, lalu dengan lembut meletakkan cangkir dan berkata, apakah Tuan Su Zizuo tidak lagi dalam posisinya? Petik 2. Setelah Tuan Su Zizuo pergi ke lautan formasi jiwa, Wei Hongfu berkata sambil tersenyum, dia cukup beruntung untuk dipromosikan menjadi alkemis hebat tingkat 6, dia saat ini melanjutkan kultivasinya di lautan pembentukan jiwa, jadi dia bukan lagi kepala cabang Kekaisaran Virechro. Lalu, siapa yang akan mengambil alih? Tanya Yun Xiao, siapa yang akan mengambil alih? Jangan bilang bahwa Tuan Wei secara pribadi mengambil posisi itu. Wei Hongfu tertawa dan berkata, bagaimana aku bisa? Meskipun saya adalah utusan keuangan yang bertanggung jawab atas cabang wilayah selatan, saya jarang tinggal di sini, dan saya sama sekali tidak terbiasa dengan urusan internal Kekaisaran Gagak Api. Setelah Tuan Su Zizuo pergi, hanya Yin Zhaoyang dan Gan Deming yang tersisa. Gan Deming adalah Grandmaster bela diri bintang 4, lebih kuat dari Yin Zhaoyang, dia tenang dan mantap, jadi dia memang pilihan terbaik, tapi Ying Luo. Dia menatap Yun Xiao dengan penuh arti, lalu tersenyum dan berkata, tapi saya mendengar bahwa Yin Zhaoyang dan Tuan Kota Langit Awan memiliki hubungan yang baik, Lao Ai ini benar-benar mempersulit saya. Yun Xiao mengutuk rubah tua di dalam hatinya, tetapi dia masih menyimpan senyum cerah di wajahnya dan berkata, ini adalah bisnis internal Myriad Treasure Store, Yin Zhaoyang dan saya memang memiliki beberapa ikatan pribadi, tetapi apakah itu penting? Petik 2. Tentu saja, Wei Hongfu berkata dengan wajah serius, untuk mengukur kemampuan seseorang, terlepas dari kekuatan dan sikapnya sendiri dalam menangani sesuatu, jaringannya juga merupakan faktor yang sangat kritis. Jika Yin Zhaoyang dapat memiliki teman baik seperti Tuan Kota Langit Awan, maka dia pasti akan memenuhi syarat untuk menjadi kepala cabang Kekaisaran Burung Gagak Api. Ding Ling, juga kembali sadar dari ketidakbahagiaannya, dan matanya berkedip. Wei Hongfu jelas mencoba membantu Yun Xiao dengan mengatakan itu, sepertinya dia pasti memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada Yun Xiao selanjutnya, tetapi dia tidak tahu apa itu. Jika itu dia pasti tidak akan setuju dengan tergesa-gesa dan akan membuat keputusan setelah mendorong. Yun Xiao tahu ini, tetapi dia mencibir di dalam hatinya, bahkan jika dia mempromosikan Yin Zhaoyang menjadi kepala wilayah selatan, dia tidak akan menerima bantuan ini, apalagi mempromosikannya menjadi Raja Menara Belaka. Kekuatan Penatua Yin memang luar biasa. Wei Hongfu tercengang, kata-katanya sangat kabur sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia memiliki ekspresi bingung di wajahnya, bocah ini hanya sangat kecil, mengapa dia berbicara begitu kuno? Ding Ling, juga menatap Yun Xiao dengan heran, dengan senyum di matanya. Tetapi, Yun Xiao terkekeh, Penatua Yin memang telah memberi saya banyak bantuan. Itu bagus. Wei Hongfu bertepuk tangan dan tertawa, tampaknya otak dan penglihatan Yin Zhaoyang masih lebih baik daripada Gan Deming, yang sangat penting untuk kepala cabang. Kemudian, kita akan memastikan bahwa dia adalah penguasa menara dari Kekaisaran Gagak Api.
Hehe, Yun Xiao terkekeh tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan terus perlahan mencicipi tehnya. Untuk sesaat, tidak ada yang berbicara, dan suasananya menjadi sedikit canggung. Wei Hongfu memiliki ekspresi pahit di wajahnya, anak di depannya membalas setiap kata yang dia ucapkan, dia seperti rubah tua dan tidak bisa mendapatkan apapun darinya, dia hanya bisa langsung ke intinya, penguasa kota-kota langit awan, saya mendengar bahwa Anda menyerahkan lebih dari 1000 kristal kuota ke perusahaan perdagangan Tianyuan untuk dilelang. Apa? Yun Xiao sedikit mengernyit dan berkata, ada apa? Apakah ada yang salah? Dingling, juga mengerutkan kening, dia sepertinya telah mengerti sesuatu, dan wajahnya menjadi gelap. Wei Hongfu menggosok kedua tangannya dan tersenyum, lebih dari 1000 spot untuk masuk ke Gunung Meru, hehe, kue ini agak besar, meskipun orang-orang yang akan berpartisipasi dalam pelelangan semuanya berasal dari Kekaisaran Virechrow, saya yakin akan ada sejumlah besar kristal yang dijual, tidak hanya 2 kerajaan lainnya, tetapi bahkan para jenius muda dari 3 wilayah lainnya akan datang satu demi satu. Dia dengan lembut menyesap tehnya, menatap mata Dingling, dan berkata dengan acuh tak acuh, lelang kali ini mungkin tidak hanya mengejutkan seluruh wilayah selatan, tetapi juga menarik perhatian negara adidaya di benua itu, akankah Nona Ding bisa menangani situasi ini sendirian? Jejak kemarahan melintas di wajah Dingling, dia mendengus dingin dan berkata, aku juga telah mempertimbangkan masalah ini, namun, hukum besi ibu kota suci ada di sana, dan orang-orang dari 3 wilayah lainnya hanya dapat melakukan sesuatu secara rahasia, beraninya mereka melakukannya di tempat terbuka. Perusahaan perdagangan Tianyuan mungkin tidak sebagus dulu, tapi unta yang kelaparan masih lebih besar dari kuda, dia mencibir dengan arogan, bagaimana mungkin kita tidak mendukung pelelangan? Tuan Wei, Anda meremehkan kamar dagang kami. Hehe, jangan terlalu gelisah, Nona Ding. Wei Hongfu perlahan menjelaskan, aku tidak melihat kamar dagangmu, hanya saja kekuatan utama kamar dagang Anda tidak berada di pegunungan selatan, kekuatan Nona Ding sangat terbatas, dan sudah terlambat untuk memobilisasinya sekarang, jika ada yang salah dengan pelelangan, tidak hanya akan menderita kerugian besar di langit awan, tetapi juga akan menderita kerugian besar, itu juga merupakan pukulan yang tak tertahankan bagi perusahaan perdagangan Tianyuan, yang berada di ambang kehancuran. Pada saat itu, kelemahan perusahaan perdagangan Tianyuan akan terpapar ke semua kekuatan. Wajah Dingling, sedikit berubah, dan memang ada perjuangan di matanya. Lelang tidak diragukan lagi merupakan kesempatan besar untuk menunjukkan kekuatan perusahaan perdagangan Tianyuan kepada semua kekuatan, namun, jika dia gagal, hasilnya akan menjadi sesuatu yang tidak bisa dia tanggung. Ketika Yun Xiao memberikan kesempatan lelang kepadanya, dia sangat senang hingga hampir pingsan, namun, serangkaian pertanyaan segera muncul di benaknya, dia segera mengirim surat kembali ke markas besar perusahaan perdagangan Tianyuan, meminta bantuan dari para ahli, takut mereka tidak akan dapat mengendalikan situasi. Namun, seperti yang dikatakan Wei Hongfu, sudah terlambat, dia takut pelelangan sudah dimulai pada saat para ahli perusahaan perdagangan Tianyuan tiba, seluruh kota Yanwu untuk sementara telah ditutup oleh penghalang yang didirikan oleh 3 kekuatan utama, semua orang berkumpul di kota Sangyang, dan ada penjahat yang bercampur dengan orang-orang jujur di mana-mana. Jika dia tidak ditemukan oleh Wei Hongfu hari ini, dia tidak akan tahu bahwa orang-orang dari kamar dagang Mando juga telah tiba. Ada kemungkinan bahwa murid-murid dari serikat pedagang lain juga akan datang, dan perusahaan perdagangan Tianyuan akan sangat ingin membodohi diri mereka sendiri, atau bahkan mencoba mempersulit mereka. Memikirkan hal ini, Dingling, tampak lebih khawatir. Wei Hongfu melihat kekhawatirannya dan diam-diam senang, dia segera memukul saat setrika masih panas. Jika Nona Ding menyelenggarakan lelang ini bersama dengan tokoh harta karun kami yang tak terhitung jumlahnya, itu akan sangat berbeda, tidak hanya tidak akan ada masalah, tetapi juga akan mengirimkan sinyal samar ke dunia, membuat mereka berpikir bahwa perusahaan perdagangan Tianyuan dan tokoh harta karun yang segudang memiliki pemahaman diam-diam tertentu. Untuk kamar dagang Anda, ini juga merupakan manfaat besar. Wajah Dingling, penuh dengan perjuangan, dan hatinya mulai ragu-ragu, meskipun ada banyak manfaat dalam bekerja sama dengan menara harta karun yang tak terhitung jumlahnya, kekurangannya juga sangat besar. Dia tidak bisa mengambil keputusan sejenak,
jadi dia menatap Yun Xiao dengan memohon, ingin mendengar pendapatnya. Tapi setelah dipikir-pikir, dia tersenyum pahit di dalam hatinya. Yun Xiao hanyalah seorang pemuda berbakat, dan dia memiliki bakat luar biasa dalam seni bela diri. Bagaimana mungkin seorang pemuda berusia 15 tahun seperti dia tahu tentang masalah bisnis seperti itu dan pertikaian antar kekuatan? Dia segera menggelengkan kepalanya sedikit. Ketika Yun Xiao melihat perjuangan di wajahnya, dia tertawa dan berkata, "Ini bagus, lebih aman untuk menemukan beberapa kekuatan lagi untuk bekerja sama." Ding Ling tersenyum pahit dan berpikir, seperti yang diharapkan, bocah konyol ini hanya tahu cara berkultivasi, bagaimana hal-hal bisa begitu sederhana. Wei Hongfu segera tersenyum seperti bunga dan berkata dengan gembira, "Haha, Tuan Kota benar, jika mereka bekerja sama, itu akan bermanfaat bagi kedua belah pihak, tetapi jika mereka dipisahkan, itu akan berbahaya bagi kedua belah pihak, hahaha." Yun Xiao juga tertawa, tetapi senyum di wajahnya tiba-tiba menghilang saat dia berkata dengan tenang, "Namun, kerjasama adalah kerjasama, tetapi primer dan sekunder harus jelas." Perusahaan perdagangan Tianyuan akan menjadi kekuatan utama pelelangan ini, dan banyak sekali toko harta karun akan menjadi kekuatan tambahan. Poin ini harus diperjelas. Jantung Ding Ling berdetak kencang saat dia menatap Yun Xiao dengan heran, matanya dipenuhi dengan emosi. Ini juga yang paling dia konflikkan, jika mereka bekerja sama, banyak simpanan harta karun pasti akan menjadi kekuatan utama. Pada saat itu, perusahaan perdagangan Tianyuan akan menjadi pengikut. Apa yang akan dipikirkan orang tentang hal itu? Namun, Wei Hongfu tidak akan pernah setuju untuk membiarkan toko harta karun segudang berada di peringkat kedua. Seperti yang diharapkan, Wei Hongfu segera menggelengkan kepalanya karena terkejut setelah mendengar itu. "Apa? Tidak mungkin, ini tidak mungkin, toko harta karun saya yang segudang adalah kepala dari 7 serikat pedagang, bagaimana kita bisa menduduki peringkat kedua?" Yun Xiao tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, jika toko harta karun yang tak terhitung jumlahnya ingin ikut campur dalam pelelangan ini, aku tidak akan membiarkanmu menjadi tempat kedua." Maksudmu Ying Luo? Wei Hongfu sedikit tercengang, dan Ding Ling juga tampak bingung. Ketiga, Yun Xiao mengucapkan kata demi kata, ketiga. Dia memandang mereka berdua yang mulutnya bisa muat semangka dan berkata, "Setelah mendengar apa yang kamu katakan barusan, aku benar-benar takut ada yang tidak beres, jadi, saya akan meminta Tuan Baili untuk berpartisipasi dalam hal ini dengan kekuatan asosiasi alkemis untuk membantu perusahaan perdagangan Tianyuan. Jika toko harta karun yang segugup juga memiliki niat ini, saya secara alami akan sangat menyambutnya." Ini Bian. Wei Hongfu benar-benar tercengang, dia tidak menyangka bahwa kata-katanya akan menarik perhatian raksasa seperti asosiasi alkemis, meskipun toko harta karun yang tak terhitung jumlahnya adalah keberadaan yang kuat di benua itu masih belum setingkat dengan asosiasi alkemis. Asosiasi alkemis adalah eksistensi tertinggi, katanya dengan sedih, bagaimana mereka bisa berpartisipasi dalam lelang semacam ini. Petik 2. Yun Xiao terkekeh dan berkata dengan santai, "Tuan Wei tidak perlu khawatir tentang ini, Anda hanya perlu mempertimbangkan apakah toko harta karun segudang bersedia menjadi yang ketiga dan berpartisipasi dalam menyelenggarakan lelang ini." Hati Ding Ling tergerak, dan dia sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa mengungkapkannya. Dia tahu bahwa Yun Xiao tampaknya memiliki hubungan misterius dengan asosiasi alkemis, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia bisa meminta Baili Gongjin untuk membantunya. Sebagai alkemis tingkat 6, status Baili Gongjin sangat mulia, belum lagi asosiasi alkemis itu sendiri sangat kuat, bahkan jika Baili Gongjin adalah satu-satunya yang bertanggung jawab, itu sudah cukup untuk mengintimidasi semua jenis orang. Bersambung.